Dengan banyaknya keberagaman di Indonesia, tentu itu bisa menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Negara berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat asal bagi pemeluk-pemeluknya. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama lain dan menjalankannya menurut kepercayaannya sendiri. Perubahan signifikan pesisir rawan dari Sungai Mulut, kemudian habis itu menjadi tradisi. Jadi dia bisanya praktek pulang kebudayaan, misalnya kebudayaan kelas 1A, kebudayaan sedikit menceritakan sejarah singkat ya. Dulu sampaikan bahwa Masjid Keramat ini berdiri pada abad ke-13 atau 1300 Masehi. Dibangun oleh 7 orang pimpinan rombongan yang membangun masjid ini bernama Maulana Malik Ibrahim. Nah sekarang dikenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi ceritanya dulu yang bangun masjid ini 7 orang tadi sambil berlayar sehingga di sini di masjid sini bangun masjid. Kenapa diberi nama Keramat? Bapaklah, adik-adiklah. Jadi dulu waktu zaman penjajahan Jepang dan Belanda, kita ini orang-orang pribumi, orang-orang Islam itu kalau hendak aman, tentram supaya jangan diganggu oleh orang-orang Belanda, masuk ke dalam masjid. Jadi orang-orang Belanda tadi pada kala masuk ke dalam, ada yang entah darah, ditanyakan berdasarkan buku sejarah itu, ada yang getal-getal, jadi kita aman orang-orang pribumi. Nah itu berdasarkan sejarah, buku sejarah yang ada. Jadi alhamdulillah kita aman. Itu diberi nama Keramah, Koramah kalau bahasa Koramah kalau bahasa istilah agamanya itu, tapi diberi kalau istilah itu Koramah. Nah keramatnya oleh yang membangun masjid sini. Yang berikutnya adalah dulu ada peninggalan yang ditinggal orang yang membangun masjid, tongkat khatib, macam-macam digunakan orang salah-salah, salah geser ini geser itu. Ini duplikatnya, yang aslinya emas dibawa ke museum yang ada di Jakarta. Ini tongkat yang duplikatnya. Yang kedua ada tongkat tajau, bahasa kami gumbang di sini, tajau gumbang. Ajau, gumbang, gandong. Nah
itu peninggalan juga, itu yang kali dibawa gue Pak lah, Gumbang Kuning itu asli langsung dibawa oleh yang bangun masjid ini, tanah, terbuat dari tanah. Kemudian peninggalan orang yang ketiga itu sumur. Nah sumur, nah di belakang, nah ada tuh namanya pondok itu, nah sumur gue yang berbulat gitu, nah ke sumur Bahari. Mulai dibangun masjid sampai wah ini alhamdulillah ada pernah kering banyunya, airnya. Nah, ke sumurnya. Kemudian yang sangat terkenal sekali untuk kita Masjid Keramat lah, yang dibangun awal yang sering orang-orang mungkin para pengunjung wisata itu yang datang itu hendak mencari ini, nah, di belakang pian ini. Nah kami di sini nyampe di dulu. Jadi baik ini 5 kali 5 ini nah ini tihangnya. Cuma yang sering didatangi ini nah. Kenapa jadi dikacai? Dia pilih orang bawa ibu jadi bila datang dia pilih orang sedikit. Orang bisa saat ini saat itu bapak saat ini saat itu. Nah ini tihangnya yang sering didatangi orang. Kenapa jadi tihang dulu? Negara tihang dulu karena si izin membangun masjid ini lah. Jadi bila habis sholat bersadar sedikit di tihang itu nanti sambil berzikir, sambil baca macam-macam. Nah itu istilahnya situ. Jadi bila pengunjung yang datang ke sini, orang sembahyang hajat, orang sembahyang tahajud, kebanyakan barat di tihang bapak. Itu berlubang itu nah. Itu bekas tangga. Nah itu tangga dulu putar. Cuma rusak oleh tangganya sudah. Jadi dulu kalau misalnya sampai waktu kan dulu ada lagi mikrofonnya. Nah mikrofon ada. Jadi bila sampai waktu aja naik ke atas. Nah aja. Nah itu. Jadi naik ke atas. Itu diambil dulu. Yang terakhir peninggalan yang akan dibawa punya. Nah mimbar khatib. Nah ini batu mimbar khatib. Kalau ini kan di mana-mana kayu orang sudah ukir segala macam. Nah ini mimbar khatib. Ini batu. Nah cuma dia ada isi marmar. Nah marmar. Isi marmar. Jadi bagus jadinya. Padahal batu jalannya batu kirang atau hitam. Batu Bahari. Nah ini dia isi. Nah Adilah di sini juga ada istilah namanya berkumbang. Nah, bapak lah. Nah, berkumbang. Nah, itu selamat. Ini tradisi yang sering di sini. Tradisi yang sering dilakukan masyarakat di sekitar masjid ini. Itu biasanya itu baca dua selamat. Jadi masyarakat pengunjung itu karena bawa anak halus umur 1 tahun sampai 5 tahun. Karena bila sudah baca 2 selamat, baca 2, karena naikkan ke mimbar. Nah, 3 kali naik ke mimbar. Tujuannya apa? Pertama untuk mengenalkan masjid kepada mereka. Nah, istilahnya itu aja. Minta berkah, minta doa, mudah-mudahan saya pun jadi anak yang soleh-solehah. Nah, itu tujuannya. Jadi karena bawa apa? Bawa anak halus. Bacakan 2 selamat dulu karena ya naikkan ke mimbar 3 kali. Dan pada anak halus tadi Pak, bila bukan pejabat-pejabat, bukan pengunjung-pengunjung itu datang naik ke atas mimbar. Nah, jadi kemudiannya itu mencari afwahnya bahasa kita ya, ada kakak-kakak aja. Misalnya tuh mungkin istilahnya tuh apa yo? Ya doanya sempat terkabul lah istilahnya tuh. Cuma Allah juga mau mengabulkan juga kali. Cuma mungkin istilahnya tuh kepercayaan mereka tuh bisa sebenarnya tuh atas juga terkabul. Nah itu nang belum kawin, awas kalau bisa kawin naik ke sini, alhamdulillah ya Allah dia sudah kawin ya benar-benar Pak. Sudah terima kasih Bapak Ibu, adik-adik yang sudah mengunjungi tempat Masjid Keramat. Masjid Keramat. Jadi mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jadi nang salih-salihah. Terus gunakan waktu untuk
belajar, hormati Bapak Ibu guru kalian yang telah memberikan pendidikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Media F, Hamta yang berada di Desa Labu. Selama berabad-abad, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa hidup berdampingan tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga merupakan sumber kekuatan. Budaya toleransi merupakan kunci utama dalam mengelola keragaman dan perbedaan. Sebelum Indonesia merdeka,
Warga gereja sudah ada dari latar belakang Kaharingan yang menerima berita Injil. Di dalam komunitas yang kecil, hanya ada 5 kepala keluarga atau lebih sedikit dari itu. Beberapa kebutuhan diperlukan sarana dan prasarana untuk pembinaan. Maka, dibangunlah rumah gereja mungil sejak tahun 64 sampai 65. Gereja kemudian berkembang, dan ini memerlukan renovasi, mengingat pertambahan warga gereja yang semakin luas. Kemudian, dengan kebutuhan terus-menerus, maka gereja direnovasi sampai jadilah gereja yang sekarang. Perkenalkan, kami dari siswa SMA 1 Barabai ingin bertanya kepada Bapak. Mohon maaf, nama Bapak siapa, Pak? Pendeta Rusman Nusa Bakti, Sarjana Teologia atau STH. Jadi kami di sini ingin menanyakan cerita sejarah singkat pembangunan rumah ibadah ini, Pak. Oh iya, bahwa di sini memang sejak sebelum Indonesia merdeka sudah ada orang yang dalam tanda petik menjadi Kristen begitu hasil pewartaan Injil begitu ya. Nah, karena bagian awal itu adalah pemula namanya, pastilah hanya beberapa kepala keluarga membutuhkan sarana prasarana ibadah, membangunlah rumah gereja yang dibangun sekitar tahun 64-65 setelah Indonesia merdeka. Ya, itu lanjut lagi ke pertanyaan kedua, Pak. Apakah ada tantangan yang dihadapi selama proses pendirian rumah ibadah ini dan bagaimana tantangan tersebut bisa terselesaikan? Hampir minim tantangan ya, mengingat bahwa di sini kita adalah link keluarga yang walaupun berbeda pilihan itu dihargai atau diakui. Nah, sementara bahwa kebutuhan untuk kita mendirikan atau membangun rumah ibadah itu adalah kebutuhan kita menyangkut pentingnya sarana prasarana. Tantangan kecilnya di bidang itu pendanaan karena kita swadaya sifatnya, jadi menunggu biaya cukup baru kita bisa membangun seperti sekarang. Ini pun masih perlu disempurnakan lagi. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan antara umat beragama di Indonesia, Pak? Ini sangat penting ya, karena kita betul-betul adalah masyarakat yang majemuk, artinya begitu banyak perbedaannya, semua latar belakang, budaya, suku, bahkan agama, dan itu perlu keberanian kita untuk saling menghargai satu sama lain, mengakui perbedaan itu sebagai milik kita, dan itu bisa menjadi perekat. Artinya berbeda agama sekalipun, keyakinan sekalipun tidak menjadi persoalan untuk kita bersama, karena berbeda justru menjadi indah seperti pelangi ya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, pemuka agama, bagaimana cara menjaga keharmonisan antara umat beragama di Indonesia? Ini salah satu upaya perekatnya ya, bagaimana kita menyikapi perbedaan. Maka kita perlu juga membangun relasi ya, membangun hubungan satu sama lain, misalnya dalam bentuk kegiatan bersama. Ada kegiatan yang sifatnya khusus bisa saling mengundang, kita bisa berkunjung, bisa datang, atau dikunjungi, didatangi dan sebagainya. Terus ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan masyarakat umum, kita kolaborasi di sana. Misalnya ada pernikahan, kita datang sesuai undangan juga. Terus ada kematian, kita bisa datang tanpa diundang, masuk ke sana, bisa bawa bantuan berupa beras atau uang secukupnya. Untuk pertanyaan cukup sampai
sampai di sini aja Pak. Terima kasih Oke. atas semuanya Pak. Semuanya. Kami berada di Pura Agung, Dato' Manggintir, Desa Labuan. Mengikuti aturan-aturan yang ada di Pura Agung Dato' Manggintir ini. Yang pertama, aturan itu bahwa tidak boleh bagi orang yang sedang berhalangan, terutama menstruasi, itu masuk ke area wilayah utama ini. Yang kedua, aturan yang kedua, di saat ada orang keluarga meninggal, itu tidak boleh memasuki pura ini. Yang ketiga, tidak boleh diperkenalkan berkata, berbuat, dan berbicara yang tidak baik di pura ini, karena akan percaya dan percaya akan memastikan apa yang dari kita berbuat itu sendiri. Jadi pura ini sangat kami sucikan, sangat kami sabarkan, dan sangat dijaga kesuciannya. Beliau tidak berbentuk, tidak berwujud. Kemudian kita turun ke bawahnya, itu ada Brahma, Wisnu, Siwa. Siwa itu yang di tengah, Wisnu itu yang di sebelah kiri kalau kita di sini, Brahma itu yang sebelah kanan, yang pegang gada. Ketiga dewa itu merupakan Trimurti, artinya tiga perwujudan Tuhan. Tiga perwujudan Tuhan yang ada di dalam hidup. Brahma mempunyai tugas sebagai pencipta. Wisnu mempunyai tugas sebagai pemelihara. Kemudian Siwa mempunyai tugas sebagai pemeralina. Pemeralina itu pengembalian unsur-unsur alam ke asalnya. Kita yang menurut ajaran agama Hindu bahwa kita lah berasal dari tanah, dari api, dari air, dari udara, dari ruang kosong, itu akan dikembalikan ke alam, ke asalnya, itu alam semesta. Itu dari simbol yang Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kemudian di bawah di sana ada naga. Ada Padmasena itu dilingkari oleh naga. Naga itu punya nama. Naga itu bernama Naga Basuki dan Naga Bedawang Nala. Naga Basuki itu adalah tunggangan daripada Dewa Wisnu. Kenapa harus pakai naga? Karena sejarah singkatnya bahwa pada saat para dewa itu ingin menemukan air keabadian yang sering disebut dengan Tirta Amrita, maka para dewa itu mengaduk lautan susu. Lautan susu. Yang jadi pengaduknya itu adalah Gunung Mandaragiri atau yang sekarang dikenal dengan Gunung Mahameru yang ada di India, Gunung Himalaya. Diaduklah lautan itu, diaduk sehingga pengadukannya itu tidak tahan, jadi meminjamlah Naga Bedawang Nala dan Naga Basuki sebagai talinya untuk memutar Gunung Mandaragiri itu. Nah, diputar. Pada saat pemutar itu, fondasi dari alam semesta ini tidak tahan. Ketiga alam ini, yaitu disebut alam bur, alam buah, alam suah, atau alam atas, alam tengah, dan alam bawah itu mau tenggelam oleh lautan. Datanglah di sana, di bawah itu ada kepala apa namanya? Bidawang. Ya, ada kepala bidawang atau pura-pura penyu. Nah, berubah wujudlah Dewa Wisnu itu untuk menyelamatkan
dunia ini mengambil wujud seekor kura-kura sebagai pondasi dari Gunung Mandaragiri tadi. Nah, setelah dia jadi pondasi, maka berhasillah mengaduk susu lautan susu tadi, maka keluarlah tirta amarta atau air keabadian. Maka dari itu Padmasana ini disimpulkan dari pengadukan laut susu tadi yang disebut dengan pengadukan laut susu mengambil tirta amarta tadi. Ya, disimpulkan dengan Padmasana. Inilah atribut-atribut dari Padmasana tadi dan artinya. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasan mengenai atribut dan simbol yang terdapat dalam Padmasana. In a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Beragam-ragam agama dan budaya, bermacam-macam pula orangnya. Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu dan Buddha, berdampingan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Junjung tinggi rasa toleransi, sesama manusia saling menghargai, senggol sedikit langsung berkelahi. Jangan, musyawarah dulu kita jalani. Melangkah bersama, teguh bersama. Jangan biarkan budaya asing merajalela. Taklukkan, buktikan bahwa kita juga bisa mendunia. Tanah kita, bangsa kita, budaya kita, Indonesia.